Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Di video ini kita akan mempelajari suku tengah dan sisipan barisan aritmetika. Yang pertama kita pelajari suku tengahnya terlebih dahulu. Suku tengah ini dapat ditentukan jika banyaknya suku bilangan itu ganjil ya. Jadi banyaknya sukunya itu sejumlah ganjil, nanti baru bisa kita tentukan suku tengahnya. Nah sekarang perhatikan, ingat ya, banyaknya ganjil. Barisan yang terdiri atas 3 suku U1, U2, U3. Nah dari sini kita kan tahu bahwa suku tengahnya ini ya, U2. Padahal U2 ini adalah A ditambah B. Nah A ditambah B ini bisa kita ubah menjadi setengah kali 2A ditambah 2B. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini juga bisa kita ubah lagi jadi setengah kali A ditambah 2B ya. Jadi 2A-nya ini kita jabarkan. Nah, padahal kita tahu bahwa A ditambah 2B ini kan sama dengan suku ke-3, U3. Nah, ini ya. Jadi sama saja setengah kali U1 ditambah U3. Ini ya, diperhatikan polanya. Jadi suku tengah ini U2 itu diperoleh dari setengah kali U1 ditambah U3. Sekarang kita perhatikan jika barisannya ini dia memiliki 5 suku. Artinya berarti U1, U2, 3, 4 sampai 5. Nah, berarti dari sini suku tengahnya ini kan U3 ya. Nah, ini. Padahal U3 itu A ditambah 2B. Ini juga bisa kita ubah jadi setengah kali 2A ditambah 4B. Ini ya. Kemudian ini bisa kita jabarkan lagi jadi A ditambah 4B. Nah, ini A ditambah 4B ini kan sama saja U5 ya. Berarti A ditambah U5 sama saja setengah kali U1 ditambah U5. Ini nilai suku tengah dari barisan yang terdiri dari 5 suku. Nah, dari tadi kita sudah menemukan kalau suku tengah dari barisan yang memiliki 3 suku itu setengah U1 tambah U3. Jika 5 suku ternyata setengah U1 tambah U5, nah berarti jika barisannya terdiri atas N suku, di mana N ini adalah bilangan ganjil ya, maka suku tengahnya dapat ditentukan UT. Misalkan suku tengah itu kita notasikan dengan UT, berarti UT ini sama dengan setengah A ditambah UN ya, atau setengah U1 ditambah UN ya, setengah suku pertama ditambah suku terakhir. Ini adalah rumus untuk suku tengah barisan aritmetika. Kita lanjut ke contoh soalnya. Misal diberikan barisan aritmetika yaitu 4, 7, 10 dan seterusnya sampai 52. Yang ditanyakan adalah suku tengah dan suku ke berapakah suku tengahnya ini. Nah, jadi kita bisa langsung menentukan ya dengan rumus yang tadi kita peroleh. Tadi kan kita peroleh kalau UT ini sama saja setengah kali A ditambah UN. A ini berarti suku pertama, dari sini suku pertamanya yaitu 4, UN-nya adalah 52. Berarti setengah kali 4 ditambah 52. 4 tambah 52 yaitu 56. Setengah kali 56, 28. Jadi UT-nya adalah 28. Nah, sekarang kita menentukan suku keberapakah. Berarti yang dimaksud adalah T. Berapakah T-nya ini? Ingat, kalau UN ini sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Berarti kalau UT, N-nya kita ganti dengan T. Kita tuliskan UT tadi 28 ya. 28 berarti A ditambah T dikurangi 1 kali B sama dengan 28. A-nya adalah ini 4. Jadi 4 ditambah T dikurangi 1 dikalikan B. Ini berarti dari 4 ke 7. Nambah 3. 7 ke 10, nambah 3 dan seterusnya. Jadi B-nya adalah 3 sama dengan 28.
Yang tidak ada T-nya kita jadikan satu ruas ya. Jadi T dikurangi 1 kali 3 sama dengan 28 kurangi 4, yaitu 24. Nah, ini kita bagi dengan 3 semuanya, sehingga menjadi T dikurangi 1 sama dengan 24 bagi 3, yaitu 8. T-nya sama dengan 8 tambah 1, yaitu 9. Jadi, suku tengahnya ini merupakan suku ke-9. Sekarang kita lanjut ke sisipan barisan aritmetika. Jadi, pada barisan aritmetika itu dapat disisipkan K buah suku, ya, sekian buah suku, sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Nah, kita tuliskan di sini barisan awalnya yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, dengan bedanya yaitu B, seperti biasa ya. Nah, maka barisan aritmetika yang baru ketika sudah disisipkan K buah suku, menjadi seperti ini, U1. Di antara U1 sampai U2, ini disisipkan K bilangan, ya, sehingga menjadi U1 plus B aksen, U1 plus 2B aksen, U1 plus 3B aksen, dan seterusnya, sampai ke K, yaitu U1 plus KB aksen. Jadi kalau sisipan yang pertama, dia kan U1 ditambah B aksen. B aksen ini merupakan beda barisan aritmetika yang baru ya, pakai aksen. Kemudian, sisipan yang kedua berarti kan U1 plus 2B aksen. Dan seterusnya, sehingga untuk sisipan ke K, dia berarti U1 plus KB aksen. Bisa dipahami ya, karena kan barisan aritmetika tadi yang bedanya setiap suku ini sama. Nah, begitu pula nanti sampai ke U2. Setelah U2 juga sama, jadi U2 plus B aksen, U2 plus 2B aksen, dan seterusnya. Nah, diperhatikan U1 pada barisan aritmetika ini berarti sama saja U1 aksen atau U1 pada barisan aritmetika yang baru, ya. Kemudian karena di sini ditambahkan disisipkan bilangan sebanyak K, berarti untuk sisipan ke K itu sendiri dia merupakan urutan ke K plus 1, ya, karena tadi kan sebelum U1 plus B aksen dia kan ini dihitungnya yang pertama. Berarti setelah ditambahi sisipan sebanyak K, jadinya untuk urutan sisipan ke K itu sendiri menjadi K plus 1. Sehingga setelah urutan ke K plus 1 adalah urutan ke K plus 2, yaitu sama saja dengan U2. Sehingga berdasarkan itu tadi kan U1 aksen, suku pertama barisan aritmetika yang baru, itu sama saja suku pertama barisan aritmetika yang lama, jadi sama saja U1, sama saja A. Nah, tadi U aksen K plus 2, jadi barisan aritmetika baru urutan ke K plus 2 itu sama saja U2 untuk di barisan aritmetika awalnya. Ingat, UN ini A plus N-1B ya, sehingga kalau U aksen K plus 2 ini ya sama saja A ditambah K plus 2 min 1 dikalikan B, B-nya otomatis B aksen. A-nya cukup A saja karena suku pertamanya itu sama dengan suku pertama di barisan yang lama. Nah, U2 di barisan yang lama itu kan sama saja A ditambah B, ini ya. Nah, kemudian dari sini, ini kita peroleh A ditambah K plus 1 B aksen sama dengan A ditambah B, ini ya, kita tuliskan di sini. Nah, ini kan A-nya habis ya, bisa dicoret kanan kiri, sehingga diperoleh K ditambah 1 B aksen sama dengan B. Jadi, B aksen sama saja B dibagi K ditambah 1. Lah, ini adalah rumus untuk beda barisan aritmetika yang baru. Ingat ya, beda yang baru ini sama dengan B dibagi K ditambah 1. B ini berarti beda barisan aritmetika yang lama. Sekarang kita tentukan rumus untuk menentukan banyak suku pada barisan aritmetika baru atau N aksen. Perhatikan ya di sini, U1 aksen sama dengan U1 tadi. Kemudian
U2 ini sama saja UK plus 2. Nah, berarti kalau UN ini sama saja UN dikurangi 1, K ditambah N. Ini ya. Jadi kalau U1 ini sama saja 1 dikurangi 1 dikalikan K ditambah 1. Kemudian U2 ini sama saja 2 dikurangi 1 dikalikan K ditambah 2. Ini ya. Ini kan sama saja bentuk ini. Ini bentuk ini. Kemudian U3 ini juga sama. 3 dikurangi 1 K ditambah 3. Nah, berarti kalau UN itu sama saja N dikurangi 1 K ditambah N. Ya, sehingga banyaknya suku pada barisan aritmetika yang baru adalah N dikurangi 1 K ditambah N. Sekarang kita ke contoh soalnya. Diberikan barisan aritmetika yaitu 3, 19, 35, dan seterusnya. Berarti 3 ini dia sebagai A ya. A-nya 3, kemudian 3 ke 19 ini 16, 19 ke 35 juga 16 ya. Sehingga bedanya adalah 16. Ini beda yang awal. Kemudian di antara dua suku berurutan disisipkan 3 bilangan. Berarti 3 ini dia sebagai K. Sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Yang pertama, yang ditanyakan adalah beda pada barisan aritmetika yang baru. Berarti yang ditanya adalah B aksen. Ya, kita tulis di sini. Ingat, B aksen tadi adalah B dibagi K ditambah 1. Berarti sama saja 16 dibagi 3 ditambah 1. 16 dibagi 4. Berapa? 4. Jadi beda barisan aritmetika yang baru adalah 4. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah suku ke-9. Berarti yang ditanyakan adalah U9. Tapi barisan aritmetika yang baru. Berarti tambahi aksen. Ini ya. Nah, kita cari. Berarti A ditambah 9 dikurangi 1 kali B aksen. Ini ya. Untuk A-nya tidak pakai aksen karena sama dengan barisan aritmetika yang lama. Sehingga kita tulis 3 ditambah 8 kali B aksennya tadi sudah ketemu ini 4. Ya, jadi dikali 4 sama dengan 3 ditambah 32. Jadinya 35. Nah, ini adalah suku ke-9 dari barisan aritmetika yang baru. Untuk latihan soal, silakan bisa dikerjakan 2 soal yang sudah saya siapkan di sini. Jika masih bingung, diputar lagi videonya atau ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.